Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang menjawab pertanyaan saudara Ilham Topik ya. Kaitannya dengan saya ini terbangun tengah malam ya. Terus tiap hari mau tidur nyenyak pun susah. Apa saya harus tirakat lah. Itu sudah tahu jawabannya gitu. Ya. Itu sudah tahu Anda jawabannya, harus tirakat gitu. Ya lakukan. Ya. Jadi terbangun tengah malam, terus tidak bisa tidur ya. Ada yang tidak bisa tidur, insomnia, cari obat tidur, tetap tidak bisa tidur. Ya. Terus tiba-tiba ada yang terbangun di tengah malam. Ada juga teman-teman Senin Legi yang mengalami masalah demi masalah, tidak selesai-selesai. Lah, dari tanda-tanda tadi itu adalah tanda-tanda kebangkitan spiritual. Ya, yang pertama Anda tidak bisa tidur. Nah, bisa jadi ya. Yang kedua, Anda dibangunkan di tengah malam. Nah, dengan waktu yang katakanlah jam 2 malam. Ini kok terus gitu loh, berkali-kali. Atau ketika teman-teman Senin Legi ya, mendapatkan masalah yang tidak selesai-selesai. Nah, ini tiga tanda bahwasanya ada kebangkitan, ada potensi kebangkitan spiritual. Yang Anda harus lakukan adalah menjemput dengan melakukan lagu atau tirakat. Ketika itu katakanlah tanda-tanda spiritual, terus Anda tidak jemput, Anda diam saja ya, wes bingung ya, atau katakanlah sibuk dengan main HP, wes delok HP ya, delok YouTube ya, delok macam-macam. Maka spiritual yang harusnya bangkit di dalam diri Anda itu tidak bangkit. Ya kan rugi toh. Nah itu teman. Saya juga pernah mengalami kondisi semacam ini. Jadi masalah ya, jadi masalah menimpa saya, masalah bertubi-tubi ya. Sampai orang lain itu berkata tidak mampu kalau saya. Nah, itu yang saya alami itu malah 2 tahun ya, 2 tahun tidak tidur, tidak tidur malam ya, tidak bisa tidur malam hari itu tidak bisa tidur. Nah, awalnya memang gangguan ya, gangguan mimpi buruk. Nah, mimpi buruk sihir. Nah, mimpi buruk ini mimpi kok selalu bersambung terus. Nah, mimpi kok selalu bersambung terus, wes. Akhirnya ya, saya buka ilmu saya yang dahulu ya, yang waktu aliyah itu, saya baca semua gitu ya. Sudah, akhirnya saya tantang. Sudah, wes. Ayo ketemu lagi di alam mimpi. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, saya masih bisa tidur. Mimpinya tarung, berkelahi, tapi di alam mimpi. Hari keempat sudah tidak bisa tidur saya. Ya, tidak bisa tidur. Nah, yang saya lakukan adalah aktivitas. Ya, saya buat wirid, saya buat zikir, saya buat wirid, saya buat zikir, wirid zikir, belajar wirid zikir, belajar wirid zikir, belajar. Selama 2 tahun. Bayangkan ya. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau sekarang ya enggak. Itu akan berakhir-akhir dengan sendirinya gitu. Tidur nyenyak gitu. Seiring gangguan-gangguan tadi itu hilang gitu ya. Kalau saya ada gangguan ya, kalau teman-teman tidak ada gangguan ya, itu kebangkitan spiritual. Juga sama ya, biasanya ada masalah ya, diawali dengan masalah kebangkitan spiritual itu. Supaya kita itu membersihkan diri kita. Tuhan itu penyayang gitu. Dengan ditimpakan masalah kepada saya ya, akhirnya saya akan memperbaiki diri, membersihkan diri. Mungkin selama ini lalai dan sebagainya. Akhirnya putar tasbih lagi. Nah itu teman-teman. Jadi saya tantang ya, saya tarik memang ya. Siapa yang istilahnya melakukan ini gitu, saya tarik teman-teman. Tidak bisa tidur saya. Ya. Awalnya itu mimpi gelisah. Ya.
awalnya mimpi gelisah. Lalu mimpi kok selalu dikejar-kejar hantu. Nah ini kan sudah tidak masuk akal, dan mimpinya itu bersambung. Nah misalkan saya mimpi ya, katakanlah jam 9 tidur, terus mimpi, terus bangun ya jam 10 bangun, tidur lagi, mimpinya dengan makhluk yang sama. Nah ini kan sudah tidak wajar. Nah yang saya lakukan itu, saya baca amalan-amalan. Nah, nanti amalan-amalan itu saya akan tulis semua di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ini baru 1% atau 2% amalan yang sudah saya amalkan. Nah, coba Anda bayangkan ya, katakanlah jam mulai Isya sampai pagi. Berapa amalan yang saya baca itu? Nah, 2 tahun, bayangkan. Nah, kalau satu amalan itu bosen teman-teman, ya bosen, pasti tidak kuat. 1 jam itu tidak kuat. Katakanlah kita baca ayat kursi 1 jam itu tidak kuat. Tetapi ketika banyak amalan, banyak variasi, misalkan saya baca Hizb Nasor, terus baca Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Wirid Sakron, ya, baca Al-Quran, baca Dalail Khairat, Hizb Bargi, mau macam-macam. Nah, ketika itu kita susun, itu waktu kita itu sedikit loh teman-teman. Ya, waktu yang kita untuk menggunakan, untuk mengamalkan itu kurang. Sampai pagi itu kurang. Nah, reaksi semacam-macam ya, yang diatam meledak, yang macam-macam gitu. Apalagi ketika saya itu mengamalkan ini kan, sampai detik ini ya saya belum tinggal di rumah saya gitu ya. Ini rumah nenek saya. Mungkin 1 tahun ya. Nah, ketika saya mengamalkan ini di rumah saya sendiri, wah, tambah reaksinya tambah luar biasa. Paginya banyak tikus-tikus yang mati. Sama ya, ketika saya di rumah sana ya, tidak bisa tidur. Ini setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun itu ya, ketika di sana malam tidak bisa tidur saya. Sama kondisinya ketika saya mengalami seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah ya wirid, ya zikir ketika saya ini berada di sana. Ya, pagi tidur, gantian gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi ketika Anda tidak bisa tidur, sudah gunakan amalan apa yang Anda miliki, amalan apa yang Anda punya, susun yang banyak wis. Baca semua wis. Ya. Gak usah niat ini itu wis, baca saja gitu. Saya dulu seperti itu, baca saja wis. Tak waca wis. Pokoknya intinya itu supaya diri saya ini capek gitu. Ketika capek kan harapannya tidur, ternyata tidak, sampai pagi tidak tidur. 2 tahun teman-teman. Nah, tetapi jangan kira ya ketika Anda sudah laku semacam itu, ya otomatis pada batin Anda besar, otomatis energi Anda besar ya. Ketika Anda memanggil kota, memanggil jenius, pasti datang. Itu salah satu dampaknya ya ketika Anda laku 2 tahun full non-stop ya. Itu yang saya alami. Jadi coba Anda lihat ya, orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural ya, itu semuanya pasti laku, tidak mungkin tidak gitu. Tidak mungkin ujuk-ujuk datang, pasti ada cerita ya, seperti yang saya alami ini loh. Ya mungkin dialami oleh Ilham Topik ini, tidak bisa tidur, resah ya, itu awal dari kebangkitan Anda jemput dengan tirakat. Nah kalau Anda jemput dengan tidur ya, apa caranya, hiburan dan sebagainya, ya tidak dapat apa-apa Anda. Kalau saya dulu tidak ada yang ngajarin, tidak tahu apa ini, tidak paham ya. Kuncinya itu ada yang membimbing, sudah wis ibadah wis gitu. Saya berpikir semacam itu. Kalaupun ada energi negatif yang ada di dalam tubuh saya ya, ayo wis kuat-kuatan gitu. Masa nggak keluar kamu dari dalam diri saya gitu. Ketika saya membaca ayat suci, ketika saya zikir wirid, ketika saya itu paginya puasa saya teman. Ya.
kurang lebih 2 tahun saya puasa. Yang pertama itu puasa Nabi Daud, ya, sehari puasa sehari tidak. Nah, itu selama 1 tahun. Yang kedua saya puasa Dalail, ya. Jadi ketika puasa Nabi Daud ini sudah ada reaksi yang baik, ya, pembersihan, ya, saya untuk pembersihan. Nah, yang kedua saya puasa Dalail khairat. Nah, jadi sholawat Dalail yang sehari ganti, ya. Nah, hari Senin ganti sholawatnya, hijab hari Senin, hari Selasa, sampai dengan hari Minggu. Nah, itu saya puasai 1 tahun. Sebenarnya 3 tahun teman-teman, ya, masih belum kuat saya. Belum kuat bukan masalah apa ya, ada yang menggagalkan gitu. Jadi belum waktunya saya gitu. Kalau fisiknya puasanya ya kuat, ya. Ketika Anda sudah puasa katakanlah 3 bulan itu sudah nggak kerasa teman-teman, sudah seperti kita itu nggak puasa. Wah, ini saya sering kali ya ketika puasa itu, ya, dari Malang ke Surabaya itu berapa kilo ya bayangkan. Sepeda motor itu saya pakai sepeda motor 4 jam 5 jam nggak berhenti ya. Karena apa? Ketika kita itu puasa ya, niat laku sudah itu nggak kerasa ya. Seperti dingin dan sebagainya. Nah, jadi yang terakhir itu adalah apa? Puasa Dalail, ya. Itu 1 tahun. Nah, itu untuk menarik rezeki. Ya alhamdulillah ya, rezekinya terbuka. Jadi setelah kita bersihkan ya dengan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah kita. Ya. Nah, itu saya juga bila ruh ya. Bila ruh itu artinya tidak makan, mengkonsumsi yang mengandung nyawa. Wih, kalau teman-teman mau ya, mengamalkan bila ruh, wah itu cepat nanti mata batin Anda ini terbuka cepat. Nah, ini jadi cerita kemana-mana ya teman-teman, gara-gara pertanyaan saudara siapa, Ilham Topik ya, yang tidak bisa tidur. Ya itu yang tidak bisa tidur yang saya lakukan ya, saya amalkan amalan yang saya miliki ya. Nanti amalan itu saya akan tulis di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ini sudah saya sebagian ya, silakan kunjungi teman-teman. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.